Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, atas semua kebaikan yang dimudahkannya bagi kita, utamanya tentu saja kebaikan yang berhubungan dengan agama kita, karena perbaikan urusan agama itu insya Allah menjamin kebaikan urusan dunia dan akhirat kita. Semua urusan dunia kita akan dimudahkan oleh Allah kalau perbaikan agama kita usahakan, karena dekat dengan Allah berarti dekat dengan yang mengatur segala sesuatu di dunia ini. Coba kita camkan sebuah doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi. Ya Allah, perbaikilah agamaku, perbaikilah imanku, yang itu merupakan penjaga atau penentu kebaikan semua urusanku, dan perbaikilah urusan duniaku yang di situ tempat aku hidup serta perbaikilah urusan akhiratku yang negeri akhirat merupakan tempat aku kembali. Makanya ini nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya. Salah satu di antara wujudnya adalah dengan kegiatan yang bermanfaat seperti ini. Namanya apa? Daurah pemuda. Pemuda dan pemudi, begitu ya. Yang ini sudah di hari keberapa sekarang ini? Hari ketiga ya. Masya Allah, berarti materinya sudah banyak yang disampaikan. Alhamdulillah, mulai hari Rabu ya, sampai rencananya sampai kapan? Sampai besok. Sampai besok insya Allah. Ya Alhamdulillah. Ya, ini seperti ini. Ini kita katakan nikmat wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Karena apa? Karena antum semua ketahui fitnah di akhir zaman. Apalagi pemuda. Ya, pemuda yang masih, Masya Allah, ada yang masih imut-imut kayak antum. Sudah ada keinginan untuk belajar agama yang mungkin kalau di zaman-zaman dahulu kebaikan masih tersebar, ya, pengaruh-pengaruh
informasi, media sosial yang belum begitu banyak, itu saja kerusakannya sudah banyak, apalagi di akhir zaman yang demikian keadaannya antum tahu semua. Yakni mungkin seperti di zaman-zaman kami dulu masih muda, ya karena sekarang sudah mudah-mudahan. Kalau dulu masih muda kita, ya kita tidak dapatkan kesempatan seperti ini, tidak dapat. Orang tua tidak pernah mengajak, lingkungan juga tidak ada tempat-tempat untuk bisa kita berusaha memperbaiki diri, nasihat juga tidak masuk. Sekarang alhamdulillah dengan adanya kegiatan seperti ini merupakan wujud penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sadar atau kita tidak sadar, di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah adalah Al-Latif. Wa huwal latiful khabir. Al-Latif itu dari bahasa Arab al-lutf, artinya lembut, halus. Di antara maknanya adalah kebaikan yang Allah berikan kepada kita berlimpah, ada dengan cara yang halus tanpa kita sadar bahwa itu kebaikan. Contoh seperti musibah. Orang menyangka musibah keburukan, padahal musibah adalah penggugur dosa-dosa, musibah untuk menguji kesabaran, meninggikan derajat kita, membuat kita ingat akan dosa-dosa. Masya Allah, dari area yang kita tidak sangka-sangka Allah berikan kebaikan. Ini termasuk lutfullah, kebaikan halus yang Allah sampaikan kepada kita, ya, dengan kita dimudahkan hidayah, mau datang mendengarkan kajian, mau mendengarkan nasihat dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang demi Allah ini untuk kebaikan dan perbaikan dunia dan akhirat kita. Apa yang kita dengarkan saat ini kita akan rasakan manfaatnya di kemudian hari, waktu kita sudah besar. Apalagi yang berhubungan dengan pemuda, kita ketahui bersama ada beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang menyebutkan khusus dengan kata-kata syabab, artinya pemuda, iya kan? Menunjukkan Islam itu punya perhatian besar kepada para pemuda, dan memang istimewa seorang pemuda itu dia memberikan perhatian besar kepada agamanya di saat-saat nafsunya sedang bergejolak, di saat-saat keinginannya untuk memperturutkan hawa nafsu sedang kuat, dia menahan diri karena Allah. Ini luar biasa. Di dalam Islam itu antum ketahui ya, sesuatu yang semakin kuat tarikan hawa nafsu untuk melakukannya, kalau kita bisa menahannya karena Allah, keutamaannya semakin tinggi. Keutamaannya semakin tinggi. Makanya orang yang menahan kemarahan ketika mampu melampiaskannya itu lebih utama daripada orang yang menahan kemarahan memang dia tidak mampu, takut sama orang yang di hadapannya. Ya ini dipuji juga, tapi tidak seperti pujian bagi orang yang dia bisa melampiaskan kemarahannya. Misalnya dia marahan kepada bawahannya, marah kepada orang yang lemah, tapi dia bisa menahan dirinya. Ada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan yang lainnya, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qadama ghaidhan wa huwa qadirun ala ayyunafidhahu da'ahu Allahu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiqi hatta yukhayyirahum minal huril 'aini ma sya." Barang siapa yang bisa menahan kemarahannya ketika dia mampu melampiaskannya, maka pada hari kiamat nanti Allah akan memanggil dia di hadapan semua makhluk, diagungkan di hadapan semua makhluk, sampai kemudian dia disuruh memilih bidadari yang paling disukainya. Masya Allah, ini keutamaannya besar. Orang yang mudah memaafkan, sampai-sampai di dalam surat Ali Imran ketika Allah mencontohkan sifatnya orang yang bertakwa, ya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang selalu berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Apa istimewanya? Orang yang sedang lapang berinfak gampang dia karena uangnya banyak, iya kan? Orang yang punya penghasilan 10 miliar nyumbang cuma 500 ribu, kira-kira berat apa tidak? Tidak berat karena kelebihan uangnya banyak. Tapi kalau dia sendiri punya penghasilan yang secukupnya, dia mau berbagi karena Allah, ini yang luar biasa. Karena ada apa? Tarikan hawa nafsu, itu intinya.
Terus wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan kemarahannya. Wal afina 'anin nas, mudah memaafkan manusia. Mungkin kita bertanya, kenapa waktu Allah menyebutkan sifatnya orang yang bertakwa dicontohkan dengan ini? Ada rahasia di situ, yaitu perjuangan menundukkan hawa nafsu. Ini tema yang kita angkat saat ini. Perjuangan menundukkan hawa nafsu. Sekarang memaafkan orang. Apa sih istimewanya memaafkan orang? Ya. Istimewanya memaafkan orang, di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bagaimana? Ma zadallahu 'abdan bi afwin illa 'izzan. Allah tidak menambah bagi seorang hamba dengan pemaafannya kecuali apa? Kemuliaan. Itulah istimewanya memaafkan. Dalam urusan dunia, kalau kita bermasalah sama orang, ya, kita benar atau merasa benar, karena semua orang rata-rata kalau bermasalah sama orang lain, dia menganggap orang lain salah, iya kan? Sampai pun sudah jelas-jelas dia salah. Rata-rata orang gengsi minta maaf duluan, padahal urusannya dunia. Rasulullah SAW menyatakan di dalam hadis ini, pemaafan itu hanya menambah kemuliaan. Tidak peduli kita merasa salah atau merasa benar, minta maaf duluan, menegur duluan, mengucapkan salam duluan, itu yang paling baik. Ketika dua orang saling bermusuhan, ya, dalam urusan dunia tidak dihalalkan kan, orang bermusuhan itu sampai 3 hari berturut-turut tidak saling bertegur sapa, iya kan? Kata Rasulullah SAW, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 layalin yaltaqiyani fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza. Tidak halal bagi seorang muslim memboikot, menghajar, memboikot, yakni tidak menegur saudaranya lebih dari 3 malam, 3 hari. Keduanya bertemu, ini berpaling, tidak saling bertegur, saling membelakang. Apa kata Rasulullah SAW itu? Wa khairuhum alladzi yabda'u bis salam. Yang terbaik di antara keduanya adalah yang mulai mengucapkan salam. Apa istimewanya dia mulai mengucapkan salam? Dia berhasil menundukkan hawa nafsunya. Dia berhasil mengamalkan sifat mulia tadi. Tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemaafan kecuali kemuliaan. Jadi antum perhatikan, ketakwaan itu bukan hanya sekedar mengamalkan kebaikan atau meninggalkan keburukan. Kenapa? Kadang-kadang orang mengamalkan kebaikan itu ada kepentingan yang dia rasa bisa tersalurkan di situ. Contoh sederhana saja, kita dimintai tolong oleh seorang teman. Kita bantu apa tidak? Bantu nggak? Bantu. Ada nggak keutamanya orang yang menolong seorang muslim, meringankan urusan-urusannya, membantu misalnya pindah rumah, membantu pekerjaannya? Ada keutamanya apa tidak? Keutamanya besar. Tapi coba lihat kenyataan, apakah setiap orang yang minta tolong kita bantu? Kalau orang yang pernah punya masalah pribadi sama kita, kira-kira kita bantu apa tidak? Susah kan? Kita milih-milih. Kalau teman kita yang suka memberi hadiah, suka ngajak makan, suka traktir, kira-kira kita bantu apa tidak? Belum dimintai tolong kita sudah menawarkan pertolongan, iya kan? Karena teman kita selalu melakukan hal-hal apa? Yang diinginkan oleh jiwa kita. Tapi coba dia punya masalah pribadi, padahal masalah pribadinya belum tentu dia yang salah. Dia pernah menyinggung perasaan kita, dia pernah menyakiti kita. Ingat, bukan urusan agama, urusan dunia. Sangat susah kita akan membantu dia. Coba antum perhatikan di surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketakwaan di antara bentuk contohnya, bentuknya yang paling utama, ya. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencianmu terhadap satu kaum
menyeret kamu untuk berlaku tidak adil. Bersikap adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Adil ini susah. Kita sekarang menyikapi orang itu sesuai dengan keinginan. Sampai dalam pertemanan pun rata-rata kita berteman ya hanya karena tabiat. Iya kan? Kalau kita sama-sama perantau, sedang kuliah misalnya di Malang, nanti kita hanya akan dekat dengan orang yang satu daerah. Iya kan? Sama-sama punya hobi suka naik sepeda. Sama-sama orangnya cerewet. Sama-sama pendiam, dekat. Tabiat, dia dekat. Jarang yang kita jadikan pertemanan kita itu karena orangnya rajin ibadah, orangnya suka menasihati kita. Ini tabiat manusia, bersikap adil. Ya, apalagi kayak tadi membantu. Allah berfirman di ayat tadi, janganlah kebencianmu terhadap satu kaum dalam urusan dunia menyeret kamu untuk berlaku tidak adil. Bersikap adillah, karena itu lebih dekat dengan takwa. Bagaimana adil? Coba antum perhatikan. Lihatlah di sini bedanya ketakwaan yang diamalkan dengan menundukkan hawa nafsu dan dengan memperturutkan hawa nafsu. Lihat, definisi adil Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Ar-Risalah Tabukiyah menukil pernyataan seorang ulama terdahulu yang mengatakan definisi orang yang adil itu apa? Kata beliau, kata ulama ini, al-adlu huwa alladhi idza ghadhiba lam yudkhilhu ghadabuhu fi batil. Orang yang adil itu adalah orang yang ketika dia sedang marah, kemarahannya tidak menjerumuskan dia dalam kesalahan. Wa idza radiya, dan kalau dia sedang senang, lam yukhrijuhu ridahu anil haq. Sikap senangnya tidak mengeluarkan dia dari kebenaran. Jadi dia bisa menjaga perasaannya, tidak dipengaruhi dengan marah atau senang. Kita kalau lagi senang dengan seseorang, gampang kita maafkan kesalahannya. Bahkan kita berusaha mencari-cari sebab untuk membenarkannya. Tapi coba kalau kita sedang marah dengan seorang, apa yang terjadi? Belum bicara, salah kamu. Semua sikapnya salah. Iya kan? Kenapa? Manusia tidak adil bersikap dengan hawa nafsu. Jadi kita perhatikan di sini hal-hal yang berhubungan dengan hawa nafsu itu bisa menjadi sebab yang merusak amal. Kadang-kadang orang beramal kelihatannya baik, tapi ketika Allah uji dia dengan amal-amal yang di situ dituntut menundukkan hawa nafsu, kelihatan aslinya orang tersebut, kelihatan belangnya. Inilah yang saya katakan tadi, termasuk di antara yang dipuji dalam masalah ini, seorang pemuda yang di usia penuh gejolak, tarikan syahwat dan hawa nafsunya sedang kuat-kuatnya menarik dia untuk mengikuti ya kerusakan-kerusakan di sekitarnya, tapi dia menundukkan hawa nafsunya karena Allah. Ada di antara antum yang pernah dengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Tentang apa? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang mendapatkan apa? Naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan arsy-Nya Allah di padang mahsyar nanti, yang waktu itu tidak ada naungan selain naungannya. Antum perhatikan yang disebutkan 7 golongan ini, rata-rata mereka itu orang yang punya potensi atau peluang untuk melanggar, tapi dia berusaha untuk menetapi kebaikan. Pertama apa? Imamun adil, pemimpin yang adil. Apa istimewanya pemimpin yang adil? Istimewanya apa? Sekarang pemimpin kalau berbuat zalim, kira-kira ada yang bisa mencegah dia? Susah kan? Karena posisinya di
Di atas. Kalau bawahan yang berbuat adil, wajar. Karena kalau zalim langsung dipecat. Tidak istimewa. Ini pemimpinnya bisa adil, dia bisa berbuat sewenang-wenang, tapi dia berusaha berlaku adil. Berarti apa? Istimewa. Karena dia menundukkan hawa nafsunya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk di antara 7 golongan yang disebutkan di dalam hadis ini adalah apa? Wa syababun nasya'a fi ta'atillah. Pemuda yang tumbuh hidup di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa istimewanya seorang pemuda yang tumbuhnya membiasakan dirinya mengisi hidupnya dengan ketaatan kepada Allah? Istimewanya karena dia adalah seorang pemuda yang sedang penuh dengan gejolak, yang penuh dengan tarikan untuk memperturutkan hawa nafsunya. Masuk ke dalam 7 golongan ini, berarti ini istimewa. Ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya katakan tadi, ya, kesempatan seperti ini adalah kesempatan yang jarang kita dapatkan di tempat-tempat yang lain. Orang sekarang apalagi kalau liburan maunya hura-hura, maunya senang-senang mengikuti keinginannya. Padahal kita ketahui kesenangan yang disangka oleh sebagian orang kesenangan dengan memperturutkan hawa nafsu tidak mungkin hakikatnya merupakan kesenangan. Kenapa demikian? Di dalam kehidupan kita itu cuma ada 2 jalur, kebaikan atau keburukan. Cuma ada 2 jalan, jalan Allah atau jalan syaitan dan hawa nafsu. Kalau kita merenungkan, kira-kira syaitan mungkin gak mengajak manusia kepada kebaikan? Tidak mungkin. Taib, mungkin gak mengajak kesenangan manusia pada kesenangan dunia? Ada mungkin yang menjawab iya, kesenangan dunia. Jawabannya juga sebenarnya tidak. Dunia ini siapa yang miliki? Syaitan atau Allah? Allah. Bisakah orang berbahagia di dunia yang diciptakan oleh Allah kalau bukan dengan mengikuti petunjuk Allah? Jadi syaitan itu kelebihannya dia membikin tipu daya, membangkitkan angan-angan, tapi hakikatnya tidak terwujud seperti kenyataannya. Itu tipu daya syaitan. Jadi kelebihannya dia cuma membikin promosi, janji-janji palsu, dan antum tahu sendiri yang namanya promosi, ya, yang kita dapatkan dalam urusan dunia kita ketika produk ditawarkan. Bagaimana kira-kira? Kita sudah terpikat, sudah mengeluarkan uang banyak, sudah membelinya, ternyata dapatnya tidak sesuai dengan kenyataan. Kurang lebih seperti itu tipu daya syaitan. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumu syaitanu illa gurura. Syaitan itu menjanjikan kepada mereka janji-janji palsu. Wa yumannihim, membangkitkan angan-angan mereka, angan-angan kosong. Wa ma ya'iduhumu syaitanu illa gurura. Dan syaitan tidak lain menjanjikan kecuali tipu daya semata-mata. Ini kelebihan syaitan, tidak lebih. Membikin angan-angan palsu, janji-janji kosong, kemudian apa? Menghiasi keburukan seolah-olah baik. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan. Apakah orang-orang yang dihiasi keburukan perbuatannya, maka dia melihatnya seolah-olah kebaikan? Jadi siapa yang mengikuti tipu daya syaitan, berarti dia adalah orang yang mudah tertipu, orang yang mudah terpedaya. Sementara agama Islam, petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, siapa yang menurunkannya? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, apa sifatnya dia? Maha pengasih, maha penyayang, iya kan? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kemudian apa? Al-Muhsin, maha berbuat kebaikan. Itu diantara Asmaul Husna, nama-nama Allah yang maha indah. Al-Bar,
Maha melimpahkan kebaikan. Al-Wahhab, Maha pemberi karunia. Al-Mannan, Maha pemberi anugerah. Allah Subhanahu wa taala sifat-sifatnya semua maha indah. Bahkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi biwaladiha." Sungguh Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya dibandingkan sayangnya seorang ibu kepada anak bayinya. Sekarang gambaran kasih sayang yang paling nyata, paling besar dalam kehidupan manusia, sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Sampai hewan, binatang buas saja bagaimana terhadap anaknya? Sangat sayang kan? Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya dibandingkan sayangnya ibu kepada anaknya. Taib, zat yang seperti ini sifatnya, kira-kira akan menurunkan agama yang mempersulit atau membahagiakan manusia? Kira-kira gimana? Kalau hewan saja, induk binatang buas tidak akan menyakiti anaknya, Allah yang lebih sayang kepada kita, maka tidak mungkin dia akan menurunkan agama yang mencelakakan atau menyusahkan hidup manusia. Cuman tadi manusia punya permasalahan tadi, gampang ditipu sama syaitan, gampang diperdaya. Ini kenyataan. Oleh karena itulah di sini kita katakan agama Islam itu diturunkan dengan sebaik-baik petunjuk. Orang yang ingin memperbaiki dirinya, meluruskan hatinya agar mudah menangkis tipu daya syaitan, membenarkan kesalahan-kesalahan dirinya, Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada dia ketika Allah inginkan hamba ini untuk menjadi baik, dimudahkan dia belajar agama. Dimudahkan dia untuk mau mendengarkan nasihat dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah sumber kebaikan. Karena yang menurunkan petunjuk adalah zat yang paling sempurna kasih sayangnya. Wujud rahmat Allah itu paling besar diturunkan di dalam agamanya. Orang yang belajar agama berarti dia mengumpulkan sebanyak-banyaknya kebaikan dan rahmat Allah untuk dirinya. Subhanallah. Makanya agama Islam ini kalau kita baca di ayat-ayat Al-Quran, tidak ada satupun ayat yang menunjukkan agama Islam ini diturunkan untuk menyulitkan hidup manusia. Coba datangkan satu ayat saja, tidak pernah. Justru yang namanya kesulitan apa? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikum al-usr. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan Allah tidak menghendaki kesusahan bagimu. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan bagi kalian dalam agama sesuatu yang memberatkan. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Surat Qaf ayat yang kedua. Tidaklah kami turunkan kepadamu wahai Rasulullah Al-Qur'an supaya kamu celaka, sengsara. Ini semua. Bahkan berpaling dari agama Allah tegaskan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma" di surat Thaha. Dan barang siapa yang berpaling dari petunjuk Allah, pasti dia akan merasakan penghidupan yang sempit, dan di hari kiamat dia akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Subhanallah, ajakan yang indah di dalam agama. Tapi syaitan yang berhasil memperdaya kebanyakan manusia. Makanya pemuda istimewa ketika mereka mau mengisi hidupnya dengan ketaatan kepada Allah. Syababun nasya'a fi ta'atillah, seorang pemuda yang hidupnya tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah. Ada hadis yang semakna dengan ini diriwayatkan di dalam Musnad Imam Ahmad, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala di dalam kitab silsilah hadis sahihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ajiba rabbuna min syababin laysat lahu sabwah." Sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala sangat kagum, sangat mengagumi, sangat ta'ajub. Ini termasuk sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, kemahasempurnaan, kemahatinggiannya.
Allah Subhanahu wa taala kagum terhadap seorang pemuda yang laisat lahu sabwah, pemuda dan termasuk pemudi tentu maksudnya, laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa taala sangat kagum terhadap seorang pemuda yang laisat lahu sabwah, tidak punya kecenderungan memperturutkan hawa nafsunya, tidak punya keinginan mengikutkan tarikan syahwatnya. Ini sangat dikagumi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala mencintainya dan memuliakan seorang pemuda yang seperti ini keadaannya. Taib. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Ya. Para ikhwan dan akhwat peserta daurah pemuda rahimakumullah. Sehubungan dengan tema yang kita pilih untuk kajian kita di kesempatan kali ini, perjuangan menundukkan hawa nafsu. Tadi sudah kita bahas, pemuda dipuji ketika mengisi hidupnya dengan semangat mempelajari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, karena di saat itu sedang kuat-kuatnya tarikan untuk mengikuti syahwatnya, dia menundukkannya karena Allah. Baik, sekarang apa istimewanya orang yang menundukkan hawa nafsunya di jalan Allah? Saya ingin tanya sama antum, apa istimewanya kira-kira? Apa keutamaannya? Saya bisa jawab? Fadhal. Menjaga dirinya dari perbuatan zina dan maksiat. Ya, salah satu di antara jawabannya. Ada lagi? Jadi perlu kita katakan hawa dalam bahasa Arab, hawa itu keinginan jiwa. Keinginan jiwa. Jiwa manusia itu disebutkan di dalam surat Yusuf. Mungkin antum pernah baca surat Yusuf. Di situ kan ada ucapan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam yang mengatakan, innan nafsala ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu selalu memerintahkan kepada keburukan. Ammarah itu bukan cuma memerintahkan, tapi selalu memerintahkan. Di dalam bahasa Arab itu kalau wazannya itu fa'al, berarti menunjukkan sangat. Ya, makanya kalau dikatakan Allah itu Al-Ghaffar, Maha Pengampun, bukan cuma pengampun. Kalau Ghafir itu pengampun artinya. Kalau Ghaffar itu Maha Pengampun, sama dengan Ghafur, Maha Pengampun artinya. Nah, ketika dikatakan fa'al atau ammarah, artinya sangat memerintahkan, selalu memerintahkan bisu, kepada keburukan. Itu nafsu, jiwa kita, keinginan jiwa kita. Makanya di dalam pembukaan khutbah yang selalu disampaikan oleh Rasulullah SAW, pengantar ceramah beliau, ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, di situ ada ucapan apa? Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Apa artinya? Kita berlindung kepada Allah min syururi, dari keburukan-keburukan jiwa kita, keinginannya, dan kejelekan amal-amal perbuatan kita. Inilah keinginan jiwa yang selalu mengajak manusia kepada keburukan, karena jiwa ini dia suka dan hanya mudah tertarik dengan hal-hal yang nampak di hadapannya. Perhiasan dunia, harta, kedudukan, permainan-permainan yang dianggap menyenangkan, sesuatu yang bersifat hura-hura bagi pemuda, ya, bermain-main yang dianggap memuaskan keinginannya, itu semua yang tadi ya dibisikkan oleh syaitan. Dan memang kenyataannya hawa nafsu ini menjadi senjata dan tunggangan utama syaitan untuk menjerumuskan manusia. Seandainya tidak ada hawa nafsu, syaitan akan kesulitan masuk ke dalam diri kita. Dengan cara mana dia masuk dalam diri kita? Ya,
Allah Subhanahu wa taala menjaga orang-orang yang beriman. Cuman ketika orang yang beriman ini lemah penjagaannya, tidak mengusahakan penjagaan Allah, syaitan yang akan masuk ke dalam dirinya, dan syaitan mendapatkan kemudahan ya, mendapatkan akses untuk memudahkan godaannya kepada manusia melalui jalur mana? Hawa nafsu, keinginan jiwa. Makanya sekarang kalau kita tanya, saya bertanya sama antum semua, mayoritas manusia yang ada di sekitar kita, tetangga kita, di lingkungan kita, kita lihat lebih banyak yang mengikuti jalan Allah atau jalan syaitan kira-kira? Hah? Jalan syaitan. Iya kan? Tidak perlu jauh-jauh orang lain, contohkan diri kita. Kita lebih sering berzikir atau lebih sering lalainya? Lebih sering? Yang lain malu-malu, yang lain terus terang. Lebih sering apa? Lebih sering lalainya. Padahal kita tahu keutamaan, kebahagiaan yang hakiki dengan berzikir, hati kita tenang. Tapi anehnya kenapa syaitan lebih kuat? Iya kan? Sekarang pertanyaan satu lagi, tambah lagi pertanyaan tadi, memperjelas masalah. Syaitan itu kuat atau lemah? Hah? Lemah. Siapa yang pernah berkelahi dengan syaitan sampai berani mengatakan dia lemah? Antum pernah berhadapan sama dia? Pernah sparring sama syaitan? Apa buktinya bahwa syaitan itu lemah? Sekarang kalau ada orang awam yang mengatakan, Anda mengatakan lemah, buktinya syaitan itu berhasil menggoda manusia. Bahkan mayoritas banyak yang tergoda. Bahkan kita sendiri sering dilalaikan oleh syaitan. Berarti kuat dong harusnya dia. Iya kan? Berarti mana yang benar? Terjadi perselisihan di antara para pemuda. Sebagaimana perselisihan di antara para ulama. Hah? Di tengah-tengah, ya. Ya, ini yang jawaban yang singkat tapi tidak jelas. Di tengah-tengah betul, daripada pusing-pusing. Dia kuat tapi lemah, atau lemah tapi kuat. Taib, secara dalil di surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tipu daya syaitan itu lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Sekarang idealnya atau harusnya yang lemah itu sering berhasil atau sering gagal? Harusnya sesuatu yang lemah. Ini kaidah dasarnya. Kalau lemah berarti sering berhasil atau sering gagal? Harusnya gagal. Kok syaitan bisa sering berhasil? Ya? Jawabannya, tipu daya syaitan itu lemah. Makanya saya katakan tadi, sebenarnya jalan untuk masuk ke dalam diri manusia itu bagi syaitan tidak mudah. Tapi karena manusia punya apa tadi? Hawa nafsu. Inilah yang memudahkan akses bagi syaitan untuk masuk ke dalam diri manusia. Syaitan itu punya kemampuan, ya, masuk ke dalam tubuh manusia. Syaitan bisa masuk ke dalam tempat-tempat mengalirnya darah. Pernah dengar hadis riwayat Imam Muslim dari Sofia bintu Huyai? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sofia bintu Huyai istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummul mukminin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana yajri min bani Adam majrad dam." Sesungguhnya syaitan itu bisa apa ini? Beredar atau mengalir dalam tubuh manusia. Bisa masuk dalam tubuh manusia di tempat-tempat peredaran darah. Salah satu di antara keutamaan puasa, keistimewaan puasa karena mempersempit jalur-jalur lewatnya syaitan dalam tubuh manusia. Sesungguhnya syaitan itu bisa beredar atau mengalir dalam tubuh manusia di tempat-tempat mengalirnya darah. Kata Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Ighathatul Lahfan ketika menjelaskan makna hadis ini, bahwa ini menunjukkan syaitan itu punya kemampuan, tentu ini ujian bagi orang yang beriman, masuk dalam tubuh kita, kemudian semacam apa ya, mendeteksi orang ini senangnya apa,
Orang ini cenderungnya kemana? Orang ini maunya apa? Orang ini kecenderungan hawa nafsunya kemana? Jadi bayangkan dia bisa menggoda kita dari arah yang mungkin ini kita bisikan dalam jiwa kita. Oh, saya ingin ini. Syaitan langsung dibangkitkan. Oh, kamu punya kesempatan untuk berbuat itu. Wah, berarti ini enak kamu lakukan. Ini menyenangkan. Daripada kamu seperti ini capek, kamu harus duduk, banyak dengarkan, ngantuk-ngantuk lagi dan seterusnya. Mending kamu ikuti ini. Subhanallah. Ini ujian kan? Jadi kelemahan tadi menjadi kuat karena apa? Manusia ditunggangi lewat hawa nafsunya. Sehingga kata Imam Ibnu Qayyim, semua kotoran penyakit hati, ingat syaitan itu ketika menyerang, yang diserang hati. Lewat hawa nafsu inilah hati ini dibisikkan, dibuat angan-angannya tentang dunia, dibuat dia benci kepada agama, dibuat dia merasa senang dengan kelalaian, tapi agama dianggap terasa berat. Lewat hati semua. Kira-kira kenapa hati yang diserang? Karena hati adalah raja pada tubuh manusia. Hati adalah inti kebaikan yang kalau dia baik maka semua anggota badan akan baik. Kalau buruk maka atau rusak semua anggota badan akan rusak. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim? Ala wa inna fil jasadi mughdatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Ketahuilah dalam diri manusia ada segumpal daging. Yang kesegumpal daging ini kalau baik maka semua anggota badan akan baik. Kalau buruk maka semua anggota badan akan buruk. Ketahuilah segumpal daging ini adalah hati manusia. Inilah yang berusaha untuk dirusak oleh syaitan. Makanya tadi sudah kita katakan, ada orang yang berbuat baik kelihatannya, ternyata hatinya rusak. Dia berbuat baik tidak ikhlas karena Allah, karena ada keinginannya yang terpenuhi. Nanti akan diuji dia kalau disuruh berbuat baik yang di saat itu keinginan nafsunya tidak terpenuhi, susah dia lakukan. Mundur dia. Contoh seperti apa? Contoh ekstrimnya orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu di belakangnya Rasulullah SAW, mereka salat apa tidak? Salat berjamaah. Seolah-olah bersedekah, seolah-olah ikut berjihad, tapi di dalam hatinya penuh dengan kebencian, mencari-cari kesempatan. Ketika Islam dirasakan, kaum muslimin dirasakan lemah, mereka justru membantu orang-orang kafir untuk melawan orang-orang muslim. Naudzubillah min dzalik. Itu contohnya. Jadi kita kembali kepada permasalahan hawa nafsu. Hawa nafsu ini adalah tunggangan utama syaitan untuk menjerumuskan manusia. Dan hawa nafsu sifatnya selalu memerintahkan kepada keburukan. Syaitan mudah untuk merusak hati manusia. Hati ini tempat tumbuhnya iman, tempat tumbuhnya rasa takut kepada Allah, tempat ikhlas. Ya. Syaitan mudah untuk memasukkan berbagai macam penyakit hati dan kerusakan melalui pintu hawa nafsu. Makanya antum buka di firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nazi'at di ayat-ayat terakhir. Ya, bagian-bagian akhir ayat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ciri utama penghuni surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua termasuk ke dalam golongan penghuni surga dengan rahmat dan karunia-Nya. Amin. Ciri utama penghuni surga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Apa arti ayat ini? Dan adapun orang-orang yang dia itu khafa, memiliki rasa takut dengan agungnya kedudukan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Satu sifat utama. Mereka memiliki rasa takut kepada Allah, mengagungkan, membesarkan Allah, tunduk kepada
kemahatinggiannya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan selalu menahan nafsu dari memperturutkan keinginannya. Apa balasan yang Allah berikan kepada mereka? Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya Allah akan jadikan surga sebagai tempat kembali mereka, tempat tinggal mereka. Inilah sifatnya ahlu surga. Hawa nafsu ini kelihatannya sepele. Hawa nafsu ini ada pada diri kita masing-masing. Sadar atau tidak sadar, selama ini kita terbiasa memanjakannya, padahal dia ini merupakan tunggangan utama syaitan. Oleh karena itulah, ya perlu disampaikan di sini, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Miftahud Daris Sa'adah menyebutkan kesepakatan para ulama, semua sepakat, ijma, ittifaq. Ya, para ulama semua bersepakat mengatakan bahwa hawa nafsu adalah penghalang utama manusia untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan begini lafaz ucapan beliau. Wa qad ajma'a as-sa'iruna ila Allahi 'ala ikhtilafi turukihim wa tabayuni sulukihim ala anna nafsa hiyal qati'atu bainal abdi wa bainal wusuli ila rabb. Sungguh orang-orang yang ingin melakukan perjalanan mendekatkan diri kepada Allah, semua mereka sepakat mengatakan bahwa nafsu manusia adalah penghalang utama bagi seorang hamba untuk sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sederhananya, kesimpulannya apa? Berarti kalau orang tidak berusaha menundukkan hawa nafsunya di jalan Allah, tidak mungkin dia bisa meraih takwa. Tidak mungkin dia mendapatkan keridhaan Allah, karena penghalang utama ini harus ditundukkan dulu. Harus diarahkan dulu ke jalan Allah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih pernah bersabda, al-mujahidu man jahada nafsahu fillah. Orang yang berjihad dengan sesungguhnya adalah orang yang berjuang menundukkan hawa nafsunya di jalan Allah. Itu hadis sahih, dinyatakan sahih dalam kitab silsilah hadis sahihah oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Oleh karena itulah ikhwan dan akhwat fid din rahimakumullah, pembahasan tentang upaya menundukkan hawa nafsu ini tidak bisa lepas dari kajian kita kalau kita ingin benar-benar mengusahakan perbaikan diri kita agar meraih perbaikan iman, meraih kesempurnaan takwa. Di sini juga perlu kita ingatkan kepada antum sekalian, sampai dalam mengikuti pengajian, ya, sekarang kalau tadi kita kan waktu saya tanya, semua antum sepakat dan kita semua sepakat mengatakan kebanyakan manusia, kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu di sini kita katakan kebanyakan bukan berarti kita suka dengan kebanyakan ini, iya kan? Cuman ini bicara kenyataan. Kebanyakan manusia lebih banyak yang tergoda syaitan, iya kan? Memperturutkan hawa nafsunya. Lebih sedikit yang benar-benar taat kepada Allah. Orang yang taat kepada Allah saja kita belum lihat lagi niatnya, apa motivasi ketaatannya, iya kan? Taib. Dan memang banyak ayat Al-Quran yang mengisyaratkan keadaan mayoritas manusia. Ini sungguh sangat disayangkan. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kaum muslimin untuk kembali ke jalan yang benar. Terutama diri kita sendiri, orang tua kita, keluarga kita, dan orang-orang yang terdekat dengan diri kita. Ayat Al-Quran banyak mengisyaratkan demikian. Contoh masalah iman saja. Di dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah kebanyakan manusia benar-benar beriman kepada Allah
kecuali mereka masih dalam keadaan berbuat syirik. Coba dibayangkan, syirik ini kebaikan atau keburukan? Adakah keburukan yang lebih besar dibandingkan syirik? Tidak ada kan? Tapi kebanyakan manusia, Allah berfirman, coba lihat, dan tidaklah mayoritas manusia benar-benar beriman kepada Allah kecuali masih dalam keadaan berbuat syirik. Wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sangat sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, dan kalau kamu mengikuti mayoritas manusia di muka bumi, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Ini keadaan kebanyakan manusia. Makanya kita tidak boleh mengikuti yang kebanyakan. Kalau itu salah. Contoh sekarang, sederhana saja, masalah pengajian. Masalah yang berhubungan dengan pengajian. Saat ini pengajian yang paling diminati oleh kebanyakan orang, yang modelnya bagaimana kira-kira? Hah? Yang lucu, iya kan? Yang lucu. Yang bisa membuat tertawa, atau yang penyampaiannya tidak ada kritikan, semua benar. Pengajian yang dipilih adalah yang lucu. Kalau cuma sekedar ingin lucu, mending nonton lawak. Ini disukai kebanyakan orang. Kenapa? Hawa nafsunya senang di situ. Coba dalam pengajian sering disampaikan Al-Quran, dibacakan hadis Rasulullah SAW. Kata orang, bosan, masa bahasa Arab kita nggak paham, disampaikan terus bahasa Arab. Ini kebanyakan manusia tidak menyukainya. Padahal pengajian yang seperti ini adalah pengajian yang benar-benar akan meluruskan kesalahan kita. Antum ikut pengajian tujuannya untuk apa? Untuk hanya menyenangkan telinga, atau untuk perbaikan diri kita? Kan perbaikan diri kita, untuk menegur kesalahan kita, untuk menumbuhkan iman kita. Ilmu itu dipuji karena semakin orang itu menuntut ilmu, semakin memperbaiki keadaan dirinya. Bagaimana kata Rasulullah SAW dalam hadis terkenal riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah jadikan dia faham dalam urusan agamanya. Kebaikan itu bukan didapatkan dengan banyaknya perkataan manusia, tapi dengan banyaknya firman Allah yang dibacakan, hadis-hadis Rasulullah SAW yang dinukilkan, pernyataan-pernyataan para ulama salaf yang diperdengarkan. Itu yang membuat baik hati kita. Ya, di dalam beragama itu seseorang akan menjadi baik kalau sumber yang dijadikan sebagai narasumbernya baik, dan tidak ada yang lebih baik daripada Al-Quran, daripada hadis-hadis Rasulullah SAW. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin SAW. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Berarti antum itu kalau baca Al-Quran, paham isinya, sering mendengarkan hadis Rasulullah SAW, paham maknanya, itu lebih baik beribu-ribu kebaikan dibandingkan penjelasan orang yang panjang lebar tapi tidak pernah menukilkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Ini kan banyak, jarang yang menyadarinya. Orang lebih senang mendengarkan kata-kata indah, rangkaian bahasa-bahasa yang retorika. Retorika ini memang dibutuhkan, bisa jadi baik, tapi dia bukan inti dalam hal yang disampaikan dalam kajian. Dia cuma sekedar penjelasan, sekedar pendukung. Utamanya yang dibawakan dalam kajian adalah sebaik-baik petunjuk dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kalau cuma retorika, coba antum perhatikan. Orang yang ahli, apa istilahnya itu, motivator gitu ya, menyampaikan sesuatu, bisa membuat orang terpengaruh berjam-jam, iya kan, mendengarkan penyampaiannya, padahal tidak ada isinya. Sampai dalam urusan dunia, tidak sejauh-jauh orang yang sedang promo saja, orang yang sedang promo sama kita, bisa terpengaruh kita kan dengar
Penjual obat di pinggir jalan selalu. Nggak tahu kalau di kota, kalau di kampung-kampung masih ada. Di di desa-desa masih ada. Atau di daerah-daerah masih ada. Orang penjual obat di pinggir jalan, dia jualan obat. Bayangkan, orang betah mendengarkan. Padahal jualan obat. Kata-kata itu memang bisa mempengaruhi. Tapi belum tentu isinya bisa bermanfaat terhadap hati kita. Makanya ada hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim tentang kepandaian berkata-kata. Ada hadisnya memang. Rasulullah SAW bersabda, Inna minal bayani la sihran. Sesungguhnya di antara al-bayan, kepandaian berkata-kata, retorika, itu ada sihirnya, ada sihirnya. Orang itu kalau kepandai berbicaranya baik, bisa mempengaruhi orang. Bahkan di dalam Al-Quran Allah menyebutkan orang munafik. Kalau kita dengarkan ucapannya, kita akan terkagum-kagum. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Orang munafik padahal. Kalau kamu melihat mereka, kamu akan terkagum-kagum dengan penampilan fisik. Ini penampilan fisik ini juga bukan merupakan dalil. Ya. Dan kalau mereka berbicara, kamu akan tasma', kagum mendengarkan ucapannya. Bukan merupakan kelebihan. Sekedar kepandaian berbicara. Oleh karena itu, ini juga termasuk yang kita berjuang untuk menundukkan hawa nafsu kita ketika kita menghadiri kajian atau mendengarkan nasihat untuk kebaikan iman kita. Barakallahu fikum. Taib. Jadi hawa nafsu adalah penghalang utama bagi manusia untuk meraih ketakwaan dan mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini sudah kita ketahui, bagaimana caranya untuk kita berupaya menundukkan hawa nafsu di jalan Allah? Jadi pertama, tadi saya katakan Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, dan kita semua yakin janji Allah pasti benar. Dia akan membela dan menjaga hamba-hamba yang beriman. Kira-kira Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha sempurna kebaikan. Zat yang seperti ini sifatnya, apakah akan membiarkan kita terpedaya oleh syaitan, terperangkap syaitan, masuk dalam jebakan syaitan, atau dia akan menolong kita dan menyelamatkan kita? Yang pantas bagi Allah mana kira-kira? Menyelamatkan. Itu pasti. Allah berjanji di dalam Al-Quran, Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menolong, membela dan menjaga orang-orang yang beriman. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Sesungguhnya hak bagi kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Taib. Orang yang beriman pasti ditolong oleh Allah. Muncul pertanyaan lagi. Kenapa banyak orang yang muslim di muka bumi ini ditindas oleh orang kafir? Apa jawabannya? Jawabannya qadarullah wa ma syaa fa'al. Itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini jawaban benar tapi tidak jelas. Apa kira-kira jawabannya? Jauh dari sunnah. Masya Allah. Allah berjanji menolong orang-orang yang beriman. Agama Islam itu tinggi, tidak ada yang mengalahkannya. Liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allah meninggikan Islam itu di atas agama yang lainnya. Ini berhubungan dengan pembahasan kita. Allah itu berjanji. Janji Allah itu ada syaratnya. Syarat terpenuhi, janji terpenuhi. Syarat tidak terpenuhi, ya sudah, jangan harapkan janji terpenuhi. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan penjagaan bagi orang-orang yang beriman. Berarti intinya adalah perbaikan iman. Setelah itu Allah akan menolongmu.
Sampai-sampai di dalam kitab Ighathatul Lahfan, Imam Ibnu Qayyim menjelaskan ada firman Allah Subhanahu wa taala sehubungan dengan masalah yang saya tanyakan tadi, ya, wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila, di surat An-Nisa. Allah tidak akan menjadikan jalan bagi orang-orang kafir untuk bisa menundukkan orang-orang yang beriman. Allah menutup jalannya. Kenapa terjadi ada orang-orang muslim ditundukkan oleh orang-orang kafir? Karena mereka yang membuka jalan untuk orang kafir itu masuk menguasai diri mereka. Apa jalannya? Mereka tidak berpegang dengan petunjuk Allah. Petunjuk Allah itu ibaratnya benteng. Kalau kita berpegang berarti kita masuk dalam benteng yang kokoh yang tidak ada seorang pun yang bisa merusaknya. Syaitan tidak akan berdaya. Apalagi tipu daya syaitan lemah. Syaitan itu tidak punya kekuasaan bagi orang-orang yang beriman. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Syaitan tidak punya kekuasaan terhadap orang-orang yang beriman dan selalu bersandar, bertauhid dengan benar kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Jadi ketika orang itu tidak paham iman, tidak belajar agama, tidak dekat dengan Allah, berarti dia membuka jalan, atau dengan kata lain dia melemahkan penjagaan Allah terhadap dirinya. Akhirnya kalau lemah penjagaan dari Allah, yang kuat adalah tipu daya syaitan. Inilah jalan hawa nafsu. Memperturutkan hawa nafsu menjadi sebab lemahnya kita. Berarti oleh karena itu, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, hawa nafsu ini kita harus tundukkan di jalan Allah. Ya, hawa nafsu harus ditundukkan di jalan Allah. Dan diterangkan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah, menundukkan hawa nafsu seperti diterangkan di dalam syarah kitab Ushulul Thalathah, itu ada 4 tahapan. Mudah sebenarnya bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jadi jihadun nafsi arba'u maratib, perjuangan menundukkan hawa nafsu ada 4 tahapan. Yang pertama, mujahadatuha ala ta'allumil ilmin nafi', berusaha menundukkannya agar mempelajari ilmu yang bermanfaat. Harus ngaji. Karena orang yang tidak ngaji dia tidak akan tahu kesalahannya. Orang yang tidak ngaji dia akan berjalan di dalam kegelapan. Sehingga ya, tentu yang dimaksud di sini adalah ngaji ilmu yang bermanfaat, ilmu yang benar. Sehingga antum jangan bertanya kenapa orang banyak yang mengadakan pengajian-pengajian tapi juga masih melakukan perbuatan syirik, perbuatan bid'ah, masih melakukan penyimpangan-penyimpangan dari sunnah Rasulullah SAW. Ini yang dikatakan tadi sebabnya kenapa kaum muslimin banyak yang ditundukkan oleh orang-orang kafir, karena mereka jauh dari petunjuk sunnah Rasulullah SAW, sehingga penjagaan Allah kepada mereka lemah. Belajar ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu ibaratnya cahaya. Al-ilmu nur. Ilmu adalah cahaya. Orang yang hidup dalam cahaya, syaitan akan kebingungan menggoda dia. Karena dia lihat, ini tipu daya syaitan. Oh, ini adalah jebakannya. Oh, ini adalah pembuka-pembuka untuk menyeret kita ke dalam tipu dayanya. Itulah ilmu agama. Syaitan ketika ingin menggoda manusia supaya dia gampang menjerumuskan ke dalam jurang kebinasaan, ibaratnya seperti kita di dalam sebuah ruangan, matikan lampu saja. Orang akan kebingungan, ada yang mau jalan ke sini nabrak tembok, ada yang ke sini akhirnya jatuh, ada yang itu keadaan manusia kalau tanpa cahaya ilmu. Makanya menghalangi manusia dari ilmu ini termasuk program penyesatan utama syaitan. Menghalangi manusia dari menuntut ilmu. Sehingga orang yang belajar ilmu agama ini, jelas tadi sudah kita bacakan hadisnya, merupakan ciri utama orang yang Allah kehendaki baginya kebaikan. Imam Ibnul Jauzi, imam besar Ahlus Sunnah rahimahullah taala, punya kitab yang berjudul Talbis Iblis, perangkap syaitan, atau talbis artinya pengkaburan, ya, pengkaburan iblis.
Ada terjemahannya bukunya, sudah lama diterjemahkan dan sudah tersebar di toko-toko buku ya. Sewaktu beliau menyebutkan termasuk perangkap utama dan pertama yang dipasang oleh syaitan untuk menyerumuskan manusia, ternyata adalah menghalangi mereka dari majelis ilmu, dari pengajian. Pengajian yang tentu sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, pengajian sunnah. Apa kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala? Beliau berkata, wa'lam anna awwala talbisi iblisa 'alan nasi sadduhum 'anil ilmi li'anna al-ilma nurun fa idza atfa'a masabihahum khabbatahum fil dhulami kaifa sya'. Ketahuilah, perangkap pertama yang dipasang oleh iblis untuk menjerumuskan manusia, tentu malingkan mereka dari jalan Allah, apa? Menghalangi mereka dari belajar ilmu. Ini perangkap pertama. Dibuat hidupnya gelap dulu sehingga tidak tahu arah. Kenapa demikian? Li'annal ilma nurun, karena ilmu itu adalah cahaya. Fa idza atfa'a masabihahum, maka kalau iblis telah berhasil memadamkan cahaya-cahaya manusia, maka dia bebas mengombang-ambingkan, menjerumuskan mereka ke arah mana saja yang dia kehendaki. Subhanallah. Jadi tahapan pertama menundukkan hawa nafsu adalah belajar. Antum mengikuti kajian, jangan sampai malas. Di dalam pengajian, kalaupun kita datang kurang faham, minimal kita berkumpul dengan orang-orang yang baik, iya kan? Apa pengaruhnya berkumpul dengan orang yang baik? Apa manfaatnya terhadap iman kita? Akan menguatkan semangat kita. Manusia itu punya tabiat. Apa tabiat manusia? Mudah mengikuti orang yang ada di sekitarnya. Ini tabiat, tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Bahkan ada hadis yang menunjukkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, al arwahu junudun mujannada. Jiwa-jiwa manusia itu suka berkumpul, suka meniru. Ini kecenderungan. Makanya antum, siapa yang merasa dirinya lemah, ya, kalau dia ingin kuatkan, coba selalu berkunjung ke rumah orang yang baik, orang yang rajin, selalu berkumpul dengan dia, kita akan terpengaruh. Karena ini tabiat jiwa manusia. Ya, makanya pergaulan sangat mempengaruhi karena kecenderungan jiwa manusia seperti itu. Al arwahu junudun mujannada, fama ta'arafa minha talafa wa ma tanaqara minha ikhtalafa. Maka siapa saja di antara jiwa itu yang saling dekat, dia akan cenderung suka mengikutinya. Adapun yang jauh, maka dia akan mengingkarinya. Ini sifat tabiat asal manusia. Taib, di majelis pengajian kita dapatkan teman bergaul yang baik. Kita bisa dengarkan nasihat. Seburuk apapun hati manusia, kalau terus disentuh dengan nasihat, kemudian disampaikan padanya peringatan dari sebaik-baik petunjuk Al-Quran dan Sunnah, kira-kira dia akan terbuka apa tidak? Tentu dia akan terbuka, kecuali orang-orang yang benar-benar ditutup hatinya. Kecuali orang-orang munafik, naudzubillah min dzalik, dinasihati oleh Rasulullah SAW tidak mempan. Ya, di zaman Rasulullah SAW itu ada generasi yang terbaik, para sahabat. Kenapa mereka bisa menjadi generasi yang terbaik? Karena selalu mendengarkan siapa guru mereka? Rasulullah SAW. Karena gurunya manusia yang terbaik, jadilah murid-muridnya sebagai generasi yang terbaik. Karena hati mereka akan disentuh dengan nasihat. Ya, akan disentuh dengan nasihat sebaik-baik petunjuk dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kecuali orang yang tertutup hatinya. Makanya orang yang mendatangi pengajian, sampai disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika Nabi SAW menyebutkan keutamaan majelis ilmu, ada yang bertanya, ya Rasulullah, inna fulanan, ada si fulan yang datang hanya sekedar duduk saja. Mungkin ada orang yang teman kita datang ingin ketemu dengan kita, ternyata kita sedang pengajian, dia duduk saja, nunggu-nunggu sampai selesai pengajian baru dia ingin bertemu. Apa kata Rasulullah SAW? Humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan merugi orang yang mau duduk dengan mereka. Berapa banyak orang yang tadinya tidak suka dengan pengajian, hanya dia duduk di luar nunggu temannya, atau tadi ada suami yang mengantar istrinya, dia tidak mau datang, dia dengarkan sekali dua kali,
Setelah itu tertarik, berubah. Antum mungkin pernah dengarkan beberapa pengajian-pengajian yang didatangi oleh sebagian orang yang tujuannya untuk mengintai, memata-matai. Dia dapat hidayah kemudian. Masya Allah. Pengajian itu tidak akan membuat rugi dan celaka orang yang menghadirinya. Di tempat pengajian itu ada orang-orang yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna minan nasi nasan mafatihul lil khairi maghaliqul lisyarr." Sesungguhnya di antara manusia ada orang-orang yang keberadaannya sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan, penutup pintu-pintu keburukan. Ada juga orang-orang yang pembuka pintu-pintu keburukan, penutup pintu-pintu kebaikan. Nauzubillahi min dzalik. Setelah meriwayatkan hadis ini, Anas bin Malik menyebutkan salah seorang muridnya yang paling utama dari generasi tabi'in yang bernama Thabit ibnu Aslam al-Bunani al-Basri. Ini seorang perawi terkenal. Hadis-hadisnya dikeluarkan dalam riwayat Bukhari, Muslim. Pokoknya hadisnya nomor 1 selalu. Dia termasuk yang paling kuat dalam meriwayatkan hadis dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik ini satu di antara 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Taib, setelah menyampaikan hadis ini, Anas bin Malik mengatakan, Thabit al-Bunani min mafatihil khair. Thabit al-Bunani, tabi'in yang utama tadi, dia adalah termasuk pembuka pintu-pintu kebaikan. Kata para ulama, ini menunjukkan yang namanya orang yang merupakan pembuka pintu-pintu kebaikan, dia selalu ada di majelis ilmu. Apa artinya pembuka pintu kebaikan? Antum kalau dekat dengan dia, kebaikan antum mudah terbuka. Potensi kebaikan kita akan mudah terbuka dan keburukan akan mudah tertutup. Masya Allah, ini kita inginkan perubahan seperti ini. Ini kalau kita ingin bahas keutamaan ilmu, kita akan memakan waktu yang sangat lama. Maka saya ringkas saja. Itu jadi yang pertama adalah menundukkan hawa nafsu untuk menghadiri mempelajari ilmu. Yang kedua, tentu mujahadatuha alal amali bihi. Berjuang menundukkan hawa nafsu untuk mengamalkannya. Beramal. Dan yang namanya berjuang mesti ada kesungguhan. Mesti ada kesungguhan. Agama ini tidak berat. Cuman tadi karena hawa nafsu kita yang menghalangi, jadi kelihatan terasa berat karena kita ingin merubah watak hawa nafsu kita. Hawa nafsu itu kan disebutkan di dalam Al-Quran tadi, ammaratun bisu sifatnya, selalu mengajak kepada keburukan. Ada lagi sifat yang kedua, fala uqsimu bin nafsil lawamah, nafsu yang selalu berbolak-balik, berubah-ubah. Ini nafsu yang sedang proses untuk perbaikan. Kadang-kadang ditarik kebaikan, kadang-kadang ditarik keburukan. Ada nafsu yang ketiga, ini nafsu yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman, yaitu an-nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jiwa yang selalu tenang, senang dan bahagia ketika berzikir kepada Allah. Itulah nafsu yang setelah dirubah kebiasaannya. Nah, untuk bisa merubah ini kita harus berjuang mengamalkan kebaikan. Kita harus ada panggilan sholat di awal waktu kita laksanakan. Kalau kita bisa laksanakan sholat sunnah, kita bisa berzikir kepada Allah. Bahkan kita berbuat dosa, segera bertobat, beristighfar kepada Allah. Ini akan mendidik jiwa kita untuk kebiasaan buruknya berubah. Ada tipu daya syaitan, kita harus lawan. Syaitan tidak bisa memaksa kita. Kita berlindung kepada Allah, kemudian tinggalkan godaannya. Masya Allah, tipu daya syaitan lemah. Jadi kita harus yakinkan dalam diri kita, tipu daya syaitan itu lemah. Makanya kita harus tutup jalannya dengan cara menundukkan hawa nafsu. Nanti kalau kita ingin bahas panjang lebar, ini termasuk melatih menundukkan hawa nafsu dalam urusan-urusan yang mubah. Kalau dikhawatirkan berlebihan, itu termasuk. Ya, ini pembahasannya lebih rinci lagi. Katanya kemarin ada kajian Tazkiyatun Nufus, mungkin tadi pagi ya. Itu mungkin dibahas, harusnya dibahas di situ, perjuangan menundukkan hawa nafsu yang bersifat lebih detail begitu. Baik. Yang ketiga, ini saya ringkas karena jam 10 saya harus menghadiri kajian Syekh ya. Yang ketiga, mujahadatuha ala da'wati ilaih.
berjuang menundukkan hawa nafsu untuk mengajak manusia ke jalan ilmu, berdakwah. Setelah kita belajar, kita berusaha sampaikan kepada yang lain semampu kita. Tidak mesti kita harus berceramah di depan umum, kita sampaikan orang lain untuk mengajak, karena dengan kita mengajak orang lain, di situ ada ajakan untuk diri kita sendiri, membuka pintu-pintu kebaikan di hati orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan balasan untuk semakin terbuka pintu-pintu kebaikan pada diri kita. Anfik yunfikillahu alaik, kata Rasulullah SAW. Berinfaklah, maka Allah akan berinfak kepadamu. Bukan berarti berinfak di sini kalau kita bersedekah 1 juta nanti Allah berikan 3 juta, tidak. Ini tidak boleh orang mengharapkan dunia seperti ini. Balasannya di akhirat. Infak di sini bersifat umum. Ajarkan kebaikan sama orang, maka Allah bukakan kebaikan pada dirimu. Kalau kita sering memberikan nasihat kebaikan pada orang dengan ikhlas, maka nasihat itu akan juga tertuju pada diri kita. Makanya bersemangat untuk menyebarkan kebaikan. Kemudian yang terakhir, mujahadatuha ala sabri fihi, berjuang untuk menundukkan hawa nafsu, untuk bersabar menempuh tahapan-tahapan tadi. Namanya perjuangan butuh kesabaran. Sesuatu yang tinggi dan mulia didapatkan dengan berjuang. Urusan dunia saja kita mau berjuang, apalagi untuk urusan kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Ya, wa kullil murajji ma'aliyal umuri bi ghairi ijtihadin rajautal muhala. Seorang penyair Arab mengatakan, katakanlah kepada orang-orang yang menginginkan balasan yang tinggi dan mulia tanpa perjuangan dan kesungguhan, berarti kau mengharapkan sesuatu yang mustahil untuk didapatkan. Inilah perjuangan menundukkan hawa nafsu. Dan ingat, yang paling penting dari semua sebab kebaikan, sebelum kita memulai sebab apapun, berdoa dan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sungguh-sungguh untuk dimudahkan menundukkan hawa nafsu kita, dimudahkan untuk bisa menghindari godaan-godaan syaitan, dan dimudahkan untuk selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas keimanan Islam, di atas sunnah Rasulullah SAW sampai di akhir hayat kita. Barakallahu fikum. Inilah nasihat yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Saya beri kesempatan bagi ada yang ingin bertanya, 1 atau 2 pertanyaan sebelum saya akhiri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kalau ada pertanyaan. Apa mereka tidak melakukan sesuai sunnah Rasulullah? Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali. Sebenarnya kalau kita ingin bicara kenyataan, ya kita juga tidak tega harusnya membicarakan tentang mereka, begitu ya. Yang jelas kita doakan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menolong mereka dan menjaga mereka serta menghancurkan musuh-musuh Islam dan kaum muslimin. Orang Palestina, bahkan termasuk orang Syam secara keseluruhan. Saya punya beberapa teman yang di Madinah, orang Palestina asli dari kecilnya. Yang waktu masih S1 ada, yang S2 juga ada. Mereka menceritakan sendiri kehidupan di sana sebelum bencana yang menimpa mereka. Itu kehidupan yang ya mereka itu terpengaruh dengan gaya orang Eropa. Begitu saja kesimpulannya. Ya. Masalah hijab, masalah pergaulan bebas, luar biasa, naudzubillah min dzalik. Apalagi seperti mereka kan dekat dengan negara-negara tersebut. Yang jelas keburukannya sangat-sangat parah. Dan kita ketahui Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin ya ingkar janji, tidak mungkin menyelisih janjinya untuk menolong orang-orang yang beriman kalau bukan karena kesalahan yang mereka lakukan. Oleh karena itulah, itu sebabnya kenapa kita semangat dalam menyebarkan kebaikan di negeri kita, supaya tidak terjadi seperti yang menimpa mereka. Antum tahu bencana terjadi karena apa? Karena musibah, karena perbuatan maksiat, iya kan? Bencana musibah karena perbuatan maksiat. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah apa saja yang menimpa kamu karena perbuatan dosa-dosa yang dilakukan olehmu sendiri. Makanya ini yang menjadikan kita semangat untuk mendakwai kaum muslimin kembali ke jalan Allah, kembali kepada tauhid, kembali kepada sunnah Rasulullah SAW,
mengadakan pengajian untuk nasihat, dan ini yang justru diharapkan bisa mendatangkan perbaikan, bukan membuat kekacauan, bukan melakukan pengerusakan, bukan, tapi justru dengan dakwah kebaikan ini yang akan mengembalikan atau merupakan sebab turunnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, silakan yang lain. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini terkait menundukkan hawa nafsu untuk mengajak orang lain kepada ilmu, Ustadz. Yang saya tanyakan terkait sebenarnya batasan kita begitu dalam menyampaikan ilmu kepada orang lain. Terlebih kan kita sebagai orang awam gitu, Ustadz. Nah, batasan kita dalam mengajak orang lain ataupun memberitahukan orang itu seperti apa? Ya kan takutnya mungkin itu apa istilahnya kurang pas gitu kita lakukan sebagai orang awam. Kita belum ahlinya begitu ya maksudnya. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali ya, jazakallahu khairan. Batasan kita mengajak orang lain kepada kebaikan, saya katakan tadi sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan. Ada orang yang antum lihat keluarga kita yang belum sama sekali punya ketertarikan terhadap agama. Antum ingatkan tentang agama, bahwa ini untuk keselamatan kita dunia akhirat, ini untuk kebahagiaan dan ketenangan hidup kita, sesuai dengan apa yang kita pelajari. Dia belum bisa melaksanakan sholat, Masya Allah, bahaya orang yang tidak melaksanakan sholat. Nasihati dia untuk melaksanakan sholat, karena ini sebab turunnya rahmat Allah. Kita butuh rahmat Allah sampai di akhir hayat kita, bahkan sampai kita di akhirat nanti kita tidak ingin celaka. Maka laksanakan sholat supaya turun rahmat Allah kepada kita sesuai kemampuan kita. Seandainya kita punya tulisan yang bisa kita kasih tulisan. Kalau mungkin pesan singkat yang benar isinya, kita sampaikan kepada dia semampu kita yang kita bisa lakukan. Kalau hal-hal yang Anda tidak kita mampu lakukan, tanya sama Ustadz supaya kita bisa menjawab pertanyaan tersebut. Selama kita batasi diri kita sesuai kemampuan, itulah yang dimaksud dengan berusaha untuk menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Nah, satu lagi pertanyaan, silakan. Tape kalau tidak ada, cukup ya. Ya, mohon maaf ya. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di waktu yang lain. Yang jelas semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita nanti di dalam surga Firdaus insya Allah, untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya yang kekal abadi. Demikianlah, sekali lagi mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan, saya cukupkan. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.